Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafisa Setiawan dari kelas 2A Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya untuk soal UTS struktur data. Untuk penjelasan dari jawaban soal pertama yaitu tentang program untuk mengkonversi bilangan binary ke bilangan desimal. Pertama-tama di sini kita membuat dulu struct dari node-nya. Di sini ada integer bit untuk menampung bit dari bilangan binarnya, lalu ada pointer next untuk menampung node selanjutnya. Nah, di sini ada deklarasi dari dua fungsi, yaitu function ke desimal untuk mengkonversi bilangan binar ke desimal, lalu ada function print untuk menampilkan input bilangan binarnya. Di sini kenapa ada di awal dan ya kosong, karena biar rapi aja, biar kita bisa langsung membahas function main-nya. Lalu di sini di function main kita mendeklarasikan dulu pointer head yang berisi null pointer atau pointer kosong. Lalu di sini ada variabel n dan bit, yang keduanya itu bertipe data integer. Lalu kita menyuruh pengguna untuk memasukkan jumlah bit untuk bilangan binarnya. Dan nantinya jumlah bitnya ini akan dimasukkan ke variabel n. Lalu di sini ada perulangan ya, yang akan terus berjalan sesuai dengan jumlah n yang tadi. Lalu di sini kita menyuruh pengguna untuk memasukkan bitnya. Di sini kita cek terlebih dahulu apakah pengguna memasukkan angka 0 atau 1 sesuai bilangan binar. Kalau pengguna memasukkan angka yang lain, misalnya 2, 3, atau 4, dan seterusnya, maka program akan menampilkan pesan bit harus bernilai 0 atau 1. Lalu jumlah i yang ini akan berkurang. Kalau cocok kan, kalau 0 atau 1, i-nya ini akan bertambah ya, yang ini. Kalau inputnya salah, maka bitnya akan berkurang, artinya ya bitnya tidak akan nambah. Di sini ada continue agar input yang ini itu input yang salah nggak bakal dimasukkan. Lalu jika inputnya benar, maka akan membuat node baru, yang node barunya itu akan disimpan di pointer node baru yang ini. Lalu sini ada percabangan if yang akan mengecek terlebih dahulu apakah head-nya itu kosong atau tidak. Jika iya, maka nilai head-nya ini akan berisi node baru. Kalau tidak, kalau head-nya itu sudah ada isinya, maka head-nya ini akan disimpan ke variabel sementara, yaitu temporary. Dan sini ada while loop yang akan mengecek apakah ada node selanjutnya. Kalau iya, maka time-nya ini akan berisi node selanjutnya. Lalu node selanjutnya ini akan berisi node baru. Lalu setelah itu kita akan menampilkan
bit yang telah pengguna masukkan dengan cara memanggil fungsi print yang di dalamnya ini terdapat while loop yang akan terus berjalan selama headnya ini memiliki isinya, atau headnya ini tidak kosong lah. Nah, di sini dia akan melakukan cout atau menampilkan bitnya, lalu nilai dari headnya ini akan berganti dengan nilai dari bit selanjutnya. Lalu setelah hasil dari input bitnya dimasukkan atau menampilkan bit yang telah pengguna masukkan, kita akan menampilkan hasil dari konversi bitnya ke bilangan desimal dengan memanggil fungsi ke desimal. Nah, di dalam fungsi ke desimal ini ada dua variabel, yaitu variabel desimal yang memiliki nilai 0 dan variabel i yang memiliki nilai 1. Nah, variabel i ini akan berfungsi sebagai pangkat nantinya. Di sini ada while loop yang akan terus berjalan jika headnya itu memiliki isi. Lalu di sini ada rumus, yaitu bisa baca desimal sama dengan desimal ditambah bitnya ini dikali i. Lalu i-nya itu akan terus dikali 2, dan nilai dari headnya ini akan berganti ke head selanjutnya. Contoh perhitungannya ada di sini. Kita ambil contoh biner 1011 atau 13 dalam desimal. Di pergolongan pertama, karena desimalnya di sini 0, maka di sini akan 0 juga. Lalu ditambah 1, yaitu bit pertama, dikali 1, yaitu i, sama dengan 1. Jadi desimalnya ini bernilai 1. Lalu pindah ke sini, 1 ditambah 0, yaitu bit kedua, dikali 2, yaitu hasil dari i dikali 2. Desimalnya sama dengan 1. Lalu pindah ke sini, 1 ditambah 1, yaitu bit ketiga dikali 4, yaitu 2, hasil dari 2 dikali 2 sama 4, dan hasilnya adalah 5. Jadi desimalnya berganti menjadi 5. Lalu pindah ke sini, 5 ditambah 1, yaitu bit keempat atau terakhir, dikali 8. Nah, itu hasil dari 4 kali 2. Sama dengan 13. Jadi desimalnya ini bernilai 13. Lalu di sini kita akan mengembalikan nilai desimalnya. Untuk outputnya, kita masukkan jumlah bitnya, misalkan 4. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah program yang ini berjalan dengan baik, yaitu misalkan kita input 3. Nah, akan menampilkan pesan bit harus dinilai 0 atau 1. Nah, kita pakai bit yang biner yang ini, misalnya 101 1. Nah,
hasilnya adalah 13. Dan ini adalah bit yang tadi kita masukkan. Selanjutnya untuk penjelasan jawaban soal nomor 2 yaitu tentang program KAI Akses yang dapat nambah tiket, menampilkan daftar tiket, lalu mengubah harga tiket sesuai ID-nya, sesuai ID yang dimasukkan. Pertama kita membuat struct tiket keretanya terlebih dahulu, yang isinya itu ada string ID yang berfungsi sebagai ID tiketnya, lalu ada nama yang berfungsi sebagai nama penumpang, lalu ada asal yang berfungsi sebagai kota asalnya, lalu tujuan yang berfungsi untuk menampung kata tujuannya, lalu di sini ada float harga untuk menampung harga tiketnya. Lalu di sini ada deklarasi dari function yang akan kita gunakan. Ada lihat tiket untuk melihat daftar tiketnya, ada tambah tiket untuk melihat untuk menambahkan tiket, lalu ada cari tiket untuk mencari tiket sesuai ID-nya, lalu ada ubah tiket untuk mengubah harga tiket. Lalu di sini di fungsi main kita mendeklarasikan beberapa variabel terlebih dahulu. Di antaranya ada integer jumlah yang bernilai 0 awalnya, lalu ada jumlah awal untuk menampung jumlah awal tiket. Kalau yang jumlah ini untuk menampung jumlah tiketnya. Lalu sini ada i, lalu ada pilihan untuk menampung pilihan menu. Lalu sini ada ID count yang berfungsi sebagai angka untuk ID tiketnya. Lalu di sini ada string ID depan yang memiliki nilai string TK untuk menampung sebagai dua huruf depan dari ID-nya. Jadi nanti ID-nya akan seperti ini. TK101, TK1002, dan seterusnya. Lalu sini ada pointer tiket yang awalnya bertipe yang memiliki nilai 0 pointer. Lalu di sini ada while loop yang akan terus berjalan jika jumlah awalnya ini 0. Lalu di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah tiketnya, dan ini jumlah tiketnya harus 3. Kalau enggak ya bakal terus berulang lagi. Dan jumlah tiketnya ini akan disimpan di variabel jumlah awal. Lalu kita mengecek terlebih dahulu apakah inputnya itu berupa angka atau enggak. Kalau enggak akan menampilkan pesan error input harus berupa angka. Lalu di sini kita akan mencek terlebih dahulu apakah jumlah awalnya itu kurang dari 3 atau tidak. Kalau kurang akan menampilkan pesan error jumlah tiket minimal 3. Kalau sudah akan ada perulangan for yang akan terus berjalan sesuai dengan jumlah awalnya tadi. Lalu sini akan terus memanggil function tambah tiket.
Lalu di sini ada menu yang menggunakan perulangan duel yang ini itu akan terus berjalan kalau pengguna masukkan pilihan selain 0, karena 0 ini keluar. Menu ini ada 1 untuk lihat daftar tiket, 2 untuk ubah harga tiket, dan 3 untuk menambah tiket kereta, dan 0 untuk keluar dari program. Sini kita menampung pilihan pengguna di variabel pilihan, lalu ada switch case. Jika pengguna menginput 1, maka akan memanggil function lihat tiket. Jika 2 akan memanggil function ubah tiket. Jika 3 akan memanggil function tambah tiket. Jika 0 akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan layanan kami dan keluar dari program. Lalu jika pengguna masukkan selain 4 ini, program akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia. Nah, di sini ada if untuk ngecek apakah pengguna memasukkan angka atau tidak. Lalu selanjutnya ada function tambah tiket untuk menambahkan tiket kereta. Nah, sini kita membuat array baru terlebih dahulu jika sebelumnya sudah ada array. Misalnya nih, sini kan kita awalnya menambahkan minimal 3 tiket ya. Jika kita ingin menambahkan tiket baru, maka kita akan membuat array baru terlebih dahulu. Nah, base kode yang ini itu jika ada array baru, jika kita membuat tiket baru. Di sini ada perulangan for untuk menyalin tiketnya. Kan tiketnya jika pengguna baru masuk kan 0 ya, jumlahnya itu 0. Maka ya ini tidak akan tereksekusi dan ya programnya akan berjalan jika jumlah tiketnya lebih dari 1. Nah, di sini kita menyalin tiket yang lama ke variabel tiket baru. Ini array yang baru kita buat. Lalu kita menghapus tiket, yaitu array yang lama, dan kita menampung variabel array tiket baru di array tiket. Nah, sini kita mengubah nilai dari i menjadi jumlah tiketnya. Nah, di sini untuk membuat ID-nya kita menggabungkan variabel ID depan yaitu TK dan variabel ID count yang sebelumnya itu 1001. Lalu di sini kita masukkan nama penumpang, kota asal. Nah, di sini ada masukkan kota tujuan. Tapi kita cek dulu apakah kota tujuannya ini sama dengan kota asal atau tidak. Jika kota asalnya sama dengan kota tujuan, maka akan menampilkan error kota asal dan kota tujuan tidak bersama. Dan ini akan terus berulang sampai kota tujuannya itu berbeda dengan kota asal. Lalu kita menyuruh pengguna untuk masukkan harga tiket. Dan sini kita cek juga
apakah harga tiketnya itu kurang dari 45.000 atau tidak. Kalau kurang, maka akan menampilkan pesan harga tiket harus lebih besar dari 45.000. Dan ini akan terus berulang jika harga tiketnya ini kurang. Lalu jumlahnya ini akan bertambah agar I-nya ini bisa bertambah dari yang awalnya 1 menjadi 2, 3, dan seterusnya. Lalu jika berhasil akan menampilkan pesan data tiket berhasil ditambahkan. Lalu sini ada function lihat tiket jika sebelumnya pengguna membeli 2 di menu. Nah, sini. Maksudnya jika pengguna membeli 1. Nah, di sini akan menampilkan detail tiketnya menggunakan tulangan for. Yang ini akan terus berjalan sesuai dengan jumlah tiketnya. Nah, di sini kita memanggil function format uang agar untuk memformat harga uangnya dari yang awalnya seperti ini jadi ada titiknya seperti ini. Nah, di format uangnya ini kita membuat variabel baru yaitu str yang isinya itu angka yang diubah menjadi string. Angkanya itu yang ini, tiket harga. Lalu kita buat variabel n yang isinya itu panjang dari str dikurang 3. Lalu kita membuat perulangan while yang akan berjalan selama n-nya ini lebih dari 0. Nilainya n itu lebih dari 0. Lalu dalamnya ada str insert yang fungsinya itu menambahkan titik di posisi variabel n. Lalu nilai dari n-nya itu akan berkurang 3. Dan kita akan mengembalikan nilai dari str-nya. Lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi cari tiket. Fungsi cari tiket ini akan berguna di function ubah tiket. Jadi pertama-tama kita membuat perulangan for untuk mencari apakah ada ID tiket yang sama atau tidak. Jika iya, maka akan mengembalikan indeksnya. Jika tidak ketemu, maka akan mengembalikan nilai -1. Lanjut ke ubah tiket. Sini kita membuat variabel i dan harga baru. Lalu ada variabel string id juga. Nah, di sini kita menyuruh pengguna untuk memasukkan ID tiket. Nah, ini di variabel i kita memanggil function cari tiket yang ini. Jika sebelumnya i itu bernilai -1, maka akan menampilkan pesan ID tiket tidak ditemukan. Jika ada ID yang cocok, maka akan menampilkan pesan harga tiket saat ini, lalu ketik 0 agar kembali ke menu, dan juga meminta pengguna untuk memasukkan harga baru. Dan harga baru ini ditampung di variabel harga baru.
Lalu kita cek dulu apakah pengguna memasukkan angka atau tidak. Jika pengguna memasukkan huruf misalkan, maka akan menampilkan pesan harga tiket harus berupa angka. Lalu lanjut ke sini, jika sebelumnya pengguna memasukkan 0 di harga barunya, maka akan kembali ke menu. Selanjutnya, jika pengguna masukkan harga baru yang kurang dari 45.000, maka akan menampilkan pesan harga tiket minimal 45.000. Jika kondisi yang di atas ini tidak terpenuhi, artinya pengguna memasukkan input yang benar, maka akan mengubah harga tiket sekarang dengan harga baru. Lalu menampilkan pesan harga tiket berhasil diubah dan menampilkan harga tiket yang baru. Nah, ini tuh berada di perulangan while yang akan terus berjalan jika pengguna itu masukkan harga barunya kurang dari 45.000. Selanjutnya, untuk hasil output dari programnya, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah tiketnya. Di sini ada perintah minimal 3. Jika kita masukkan kurang dari 3, akan menampilkan pesan error jumlah tiket minimal 3. Kita disuruh untuk masukkan nama penumpang, misalnya, lalu kota asal, kota tujuan, misalkan kita masukkan 40.000. Error, kita masukkan misalnya 50.000. Data tiket berhasil ditambahkan. Lalu penumpang selanjutnya, misalkan kita tes apakah bisa. Jika sama, error, kota asal dan kota tujuan tidak bersama, misalkan. Selanjutnya penumpang ketiga, misalkan data tiket telah berhasil ditambahkan semuanya, dan ini ada tampilan dari menunya. Kita pilih lihat daftar tiketnya, dan di sini ada daftar tiketnya, ada alamat memori, ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiketnya. Kita pilih ubah tiket. Di sini ada perintah untuk memasukkan ID tiket. Misalkan kita pilih nah, di sini ID TK2 tidak ditemukan dan akan kembali ke menunya. Kita pilih ubah harganya lagi, misalkan TK002 1002. Kita pilih 0 terlebih dahulu.
Berhasil, kita kembali ke menu, lalu pilih 2 lagi. Kita masukkan 10.000 misalkan. Harga nominal 45.000. Kita masukkan misalkan harga tiket harus berupa angka, lalu misalkan 50.000. Nah, perpantasan harga tiket telah berhasil dirubah. Kita lihat daftar tiketnya. Nah, ini sudah diganti jadi dari 45.000 jadi 50.000. Lalu kita pilih tambah tiket, nama penumpang, misalkan berhasil. Kita lihat di ini sudah ditambahkan. Coba kita pilih 0. Maaf, tadi ada sedikit error. Jadi ketika kita memasukkan selain angka di menunya, logamnya akan langsung keluar. Sekarang sudah di fix. Jadi sebelumnya posisi di sini kan di bawah switchnya ya. Sekarang posisinya jadi berpindah di atas switch agar langsung membaca pilihan yang di sini. Lalu jika kita masukkan huruf, misalkan pilihannya ini akan langsung reset ke -1. Jadi dia akan langsung kembali lagi menampilkan menu lagi karena di sini bukan, karena pilihannya itu bukan 0. Kita coba. Nah, program, kita akan langsung keluar dari programnya. Sekian penjelasan jawaban tes struktur data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.